Setiap orang tentu ingin cepat sukses, cepat kaya dengan mengantongi penghasilan yang besar. Begitupun para peternak entok pemula juga ingin cepat sukses. Keinginan itu sah-sah saja asal dilakukan dengan cara yang benar. Tapi kebiasaan pertama peternak pemula yang ingin cepat sukses di bidang pembibitan adalah memperbanyak jumlah indukan. Peternak pemula jenis ini biasanya memiliki modal yang cukup besar. Dia ingin agar uangnya segera diputarkan untuk ternak entok skala besar. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah karena dia ingin segera memiliki indukan yang banyak, misalnya 100 ekor, maka dia akan membeli indukan dari berbagai sumber. Dari peternak A, peternak B, dari daerah satu, dan dari daerah lain. Pokoknya bagaimana caranya agar kandangnya itu terisi penuh, kira-kira begitu. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah tidak begitu memperhatikan riwayat indukan entok yang dia beli. Pokoknya yang penting indukan langsung ambil. Pokoknya ambisius, ingin cepat sukses lah, kira-kira begitu. Kebiasaan ini tentu sangat berpotensi mendatangkan masalah di kemudian hari. Masalah yang pertama adalah tentang kesehatan entok. Karena entok yang dibeli itu dari berbagai peternak, dari berbagai daerah, maka ini berpotensi memunculkan virus atau penyakit. Padahal, jika dalam satu kandang terdapat entok yang terserang virus atau penyakit, maka akan secara agresif menyerang semua entok yang ada di dalam satu kandang. Saya sudah banyak mendengar cerita dari para peternak yang mengeluh puluhan entok-entoknya itu mati terserang virus. Salah satu penyebabnya adalah mendatangkan entok yang baru dari luar tanpa proses karantina. Dan saya berharap agar ke depan tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama. Saya punya cerita di mana salah satu tetangga saya itu merupakan peternak pemula awalnya. Pada tahap memulai ternak entok itu dia langsung memelihara, bersemangat memelihara sekitar 50 ekor indukan. Karena tidak mungkin membeli 50 ekor indukan dari satu peternak, maka dia itu mengambil dari peternak satu dan peternak yang lain. Dari ada yang ambil 5, ambil 10 ekor per peternak. Ada juga yang dia belanja dari pasar, dari para pedagang. Dia pesan ke salah satu pedagang untuk kemudian dibelikan di pasar beberapa jumlah indukan entok. Dan kemudian karena memang riwayat entoknya itu dari berbagai sumber yang kesehatannya juga tidak begitu jelas, maka selang 1 bulan itu sudah kena virus itu. Jadi untuk kulakan pertama itu aman, kemudian minggu kedua, kulakan yang kedua juga aman. Nah yang terakhir itu dilalah memang dia belinya itu dari keranjangan pedagang yang ada di pasar. Dia waktu itu hanya beli 2 ekor. Kemudian 2 ekor indukan itu kemudian dibawa pulang ke kandang dan dimasukkan langsung dimasukkan ke kandang utama. 3 hari kemudian sejumlah indukan itu mulai sakit. Hingga akhirnya setiap hari itu ada yang mati, 3 ekor, 4 ekor, sampai kemudian sampai seminggu itu ada yang 5 ekor, 10 ekor, lama-lama habis. Itu baru mulai 1 bulan. Kisaran modal yang habis itu sekitar 10 jutaan. Jadi sekali lagi kalau membeli indukan entok itu hati-hati. Kalau mau cepat sukses ya harus dilakukan dengan cara hati-hati. Saya sarankan agar kalau mau memelihara indukan entok skala besar mending menciptakan indukan sendiri, yaitu menyisakan anakan entok kita untuk kemudian dibesarkan. Itu lebih aman. Jika kondisi ini terjadi sementara pengetahuan tentang cara pencegahan virus dan penyakit belum ada, maka resiko kegagalan akan semakin besar. Karena itu, sebelum beternak skala besar, pahami dulu tata cara pencegahan dan pengobatan entok. Mulailah ternak dari skala kecil terlebih dahulu. Sebisa mungkin hindari membeli entok dari berbagai daerah atau dari berbagai peternak dalam skala besar tanpa proses karantina. Jika teman-teman ingin memiliki indukan yang banyak, ciptakanlah indukan sendiri dari hasil breeding sendiri. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui secara pasti riwayat genetik dan kesehatan entok tersebut.
Dengan demikian, kita bisa menjamin kualitas indukan yang kita miliki. Karena kita bisa memastikan kualitas indukan, maka kita juga bisa memastikan kualitas anakan entok yang akan kita jual. Sehingga pasar akan lebih percaya dengan usaha ternak kita. Meskipun cara ini membutuhkan waktu yang lama, tapi sangat aman untuk dijalankan. Jika tetap nekat membeli dalam jumlah yang banyak dari berbagai kandang, maka bisa berpotensi muncul virus. Jika demikian, maka bukan untung yang akan kita dapat, tapi malah buntung. Masalah yang kedua adalah soal pemasaran. Jika kita bernafsu memiliki indukan dengan jumlah yang banyak, misalnya 100 ekor, tapi kita belum mengetahui pasarnya, maka ke depan kita akan kesulitan dalam memasarkan. Dari indukan 100 ekor misalnya akan keluar anakan 10 ekor per indukan. Maka ke depan kita sudah memiliki 1000 anakan entok. Tentu kita harus memikirkan lubang penjualannya agar produk anakan entok kita itu bisa habis terjual. Solusinya adalah sebelum peternak entok bebibitan, kita wajib melakukan survei pasar terlebih dahulu. Kira-kira pasar di sekitar kita itu butuh entoknya itu yang seperti apa? Berapa kebutuhannya per hari, per minggu, atau per bulan? Ukuran entok potong yang dibutuhkan pasar itu usia berapa bulan? Ukuran usia ini tentu antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Jangan sampai kita sudah capek-capek ternak tapi produk kita tidak terserap pasar. Nanti kita akan merugi. Masalah selanjutnya adalah jika kita ambisius dalam beternak entok, maka modal yang akan kita keluarkan itu akan sangat banyak. Sementara usaha ternak itu sangat tergantung dari nyawa, di mana nyawa ini kita tidak bisa memprediksi atau bahkan mengendalikannya. Karena itu, jika kita masih tahap pemula, mulailah usaha ternak dari skala kecil terlebih dahulu. Untuk skala belajar bisa dengan memelihara 10 ekor indukan. Dari hasil anakan yang diproduksi, kita bisa menyisihkan 10 anakan entok betina untuk kita besarkan sendiri. Dengan demikian, kita juga akan mengerti tentang tata cara pembesaran anak entok dari hasil budidaya yang kita miliki. Hal ini sekaligus untuk membuktikan seberapa berkualitaskah anakan entok yang kita miliki. Jika pertumbuhannya bagus, maka kita akan bisa menunjukkan ke calon konsumen contoh anakan yang sudah kita besarkan, sehingga pembeli akan semakin yakin terhadap produk-produk kita. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.